Check it. Dari Jalan Bambu Kuning, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Inilah 107,9 FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. Selamat siang pendengar setia, bersama saya Rian Yulianto dan rekan saya Muhammad Sultan Sulungan Dias yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hai sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran untuk menjalani hari. Pada siang ini, aku bakal ngasih tahu pengalaman seru dari beberapa narasumber yang pernah liburan ke Pulau Seribu. Dan tentunya bisa jadi rekomendasi kalian saat ingin berlibur. Bagi sobat yang belum tahu Pulau Seribu, nih aku kasih tahu. Jadi, dilansir dari website jakarta.co.id, secara administrasi, Kepulauan Seribu atau Pulau Seribu masih masuk dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan secara letak geografis memiliki luas lebih dari 4.745 km persegi dan mempunyai 110 pulau yang tersebar. Kepulauan Seribu selalu menjadi opsi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara saat liburan untuk menikmati keindahan pulau-pulaunya dan melihat kehidupan biota laut. Salah satu pulau yang berada di Kepulauan Seribu adalah Pulau Karya. Nah sobat, ada pengalaman seru nih dari Kak Angelina Jolie yang pernah datang ke pulau tersebut. Oke, sekarang kita udah bersama Angelina Jolie, salah satu orang yang pernah pergi ke Pulau Karya. Angelina Jolie sekarang kegiatannya lagi apa? Kuliah atau kerja? Aku kebetulan sibuk kuliah. Oh, lagi sibuk kuliah. Ya, semester berapa nih kira-kira? Semester 4. Jurusannya? Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Iya. Cuma fasih bahasa Inggris, tapi kita tidak menggunakan bahasa Inggris pada kali ini. Ya, it's okay. Kan pernah ke Pulau Karya nih. Ya, betul. Apa yang membuat kamu tertarik ke Pulau Karya? Karena yang bikin tertarik tuh sebelumnya karena aku belum pernah ke Pulau Karya, ke pulau apapun sebelumnya. Jadi akhirnya mutusin untuk pergi ke pulau dan pulaunya itu adalah Pulau Karya, seperti itu. Pulau Karya. Tapi sebelumnya pernah kepikiran nggak? Pergi ke pulau nih, pergi ke gunung nih, atau pergi kemana gitu? Iya, aku punya dua planning sih. Aku entah itu naik gunung atau entah itu ke pulau. Nah, yang baru tercapai yaitu pulau, pergi ke pulau, seperti itu. For the first time. Ya, betul, for the first time sekali. Kira-kira kapan sih kamu ke pulau tersebut? Mungkin pertengahan Februari ya, aku pergi ke Pulau Karya. Pertengahan Februari? Iya, betul. Tapi itu pas di pertengahan Februari itu cuacanya gimana ya? Kebetulan cuaca di Pulau Karya pada saat itu kita sebagian ada berangkat itu kita sama sekali nggak merasakan apa-apa ya, maksudnya cuacanya ya memang biasa aja gitu, nggak hujan nggak panas gitu. Tapi hari berikutnya kita sedikit hujan, dilanda hujan gerimis gitu sih. Oh, gerimis. Nggak mungkin dong kamu kesana sendiri dong. Betul. Oke. Kamu sama berapa orang sih kesana? Aku bersama 3 orang temanku. Jadi termasuk aku itu ada 4 orang pergi ke sana. Orang-orang gitu. juga ya. Nah, apa yang kamu persiapin sebelum berangkat nih sebagai wanita nih, buat nanti sobat-sobat juga yang mendengar ini juga wanita, jadi dia tahu nih, wah apa aja yang persiapan sebelum ke pulau gitu. Kalau untuk pribadi perempuan, khususnya aku kan juga perempuan ya dong, tentunya dong. Nah, persiapan yang aku siapin untuk pergi ke pulau itu tentunya pakaian, itu udah include baju dan celana berserta ya dan lainnya. Terus gak lupa juga aku bawa skincare, dan khusus perempuan banget nih, jangan lupa bawa sunscreen, karena sunscreen tuh penting banget ya teman-teman, karena kalau ke pulau tuh panas banget dan aja itu masih sunburn, jadi cukup memang harus proteksi baik dan benar-benar terjaga. Nah, ini untuk perempuan, jadi usahakan maksimalkan
skincare kalian pergi ke pulau. Dan selain itu aku bawa obat-obatan tentunya seperti minyak angin, terus nggak lupa juga bawa Hansaplast, karena kebetulan pas kemarin aku berenang di laut itu kakiku kena karang dan jadinya berdarah. Jadi itu sih obat-obatan pribadi, pakaian, dan skincare. Dan nggak lupa juga bawa logistik teman-teman, karena logistik perlu banget ya untuk makan gitu. Oke, perlengkapan pribadi dan P3K harus kita bawa. Ya betul. P3K ya untuk Betul. melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya betul. Nah, itu kan berapa lama nih kamu ke Pulau Karya? Berapa lama? Aku 2 hari 1 malam. 2 hari. Iya betul. Lumayan standar lah ya, 2 hari. Standar Standar ya. untuk jalan-jalan cukup lah. Nah, coba dong diceritain nih dari awal banget nih kamu ke Pulau Karya, dari rumah terus ke Pulau Karya itu gimana biar orang-orang tuh tahu step by stepnya untuk ke Pulau Seribu. Dari rumah, sebelumnya kita ngumpul dulu di rumahku H-1 sebelum keberangkatan, dan lalu besok paginya sekitar jam 4 kita berangkat dari rumahku juga. Dan dari jam 4 sampai pelabuhan kita sekitar jam 7 sampai. Lalu kita kira naik kapal menuju pulau, memakan waktu 3,5 jam, dan kita sampai itu sekitar jam 11-an ke Pulau Pramuka. Lalu kita transit dari Pulau Pramuka pindah ke Pulau Karya gitu. Oh, berarti untuk pelabuhannya, pelabuhan kalau dari Jakarta tuh ke pulau itu untuk menuju ke Pulau Seribu itu kamu dari mana? Aku memilih ke Pelabuhan Muarangke. Oh, berarti dari Iya. Pelabuhan Muarangke. Nah, Betul. Harganya untuk harga dari kamu anggaplah kalau bensin standar ya. Kalau misalkan kamu bayar perahunya, terus logistiknya itu gimana? Berapa kamu? Oh, berarti biaya untuk dari pelabuhan ke pulau ya? Iya, betul. Untuk biaya naik kapalnya itu makan budget sekitar 150.000, itu udah PP. Karena di perjalanan pertama itu aku dipatok langsung 95.000 naik kapal tongkang. Lalu pulangnya nggak lupa juga, kebetulan kita dapat perahu yang cukup nyaman. Kalau nggak salah speedboat Dishub, dan itu aku dapat budget 50.000. Jadi kalau misalnya di total itu sekitar ya 150.000 kali ya. Lalu ada perahu, kalau misalkan di darat itu semacam kayak angkot. Jadi perahu itu tuh suka bolak-balik antara pulau yang deket. Jadi itu cuman memakan budget sekitar 5.000 sekali perjalanan, seperti itu. Kalau misalnya di total mungkin sekitar sama logistik juga ya, sekitar 210 lah Kak, kalau untuk kita pergi ke pulau. 210, berarti sobat-sobat bisa tahu nih, dengan budget 210 waktu 2 hari 1 malam itu kalian bisa sudah menikmati ke Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Karya. Ya betul. Nah, apa nih kesan Kak Joli ketika datang ke sana? Kesan aku, first impression aku datang ke pulau pastinya seneng banget ya, karena sebelumnya tuh aku belum punya pengalaman, apalagi sama temen-temen. Karena ya jelas siapa yang gak seneng liburan sama sahabat-sahabat ya kan. Dan senang, terus excited banget pasti. Terus aku juga seneng banget berenang. Lalu aku berenang. Jadi ya so far selama aku di pulau, aku punya kesan yang baik banget dan tidak terlupakan. Seperti itu sih. Terlupakan. Nah, terus menurut Kak Joli itu ketika ke sana itu worth it gak dengan Kak Joli melihat keindahan alamnya itu di sana? Worth it banget lah ya. Kita cuma makan budget 210-an, ya 200-an. Kita udah bisa ngelihat laut. Terus apalagi buat teman-teman yang suka banget lihat pemandangan hijau, pemandangan biru, laut biru. Terus nggak lupa juga kayak kita melihat sunset, itu udah worth it banget. Karena jujur pas berenang tuh rasanya rilis banget ngelihat air laut, terus banyak ikan-ikan berenang gitu sih. Cukup worth it banget. Salah satu pengalaman yang gak terlupakan. Betul sekali, karena kan juga sama teman-teman ya. Jadi memang untuk sobat-sobat yang pengen ke Pulau Karya itu memiliki keindahan alamnya tersendiri. Iya betul. Nah, ada gak ketertarikan nih terakhir? Ada gak ketertarikan ke Kepulauan Seribu? Maksudnya ke pulau yang di salah satu Pulau Seribu? Itu mau kemana kalau misalkan pengen ke sana?
dari 3 orang temanku ini, mereka tuh udah cukup sering ke pulau dan aku baru pertama kali, dan itu Pulau Karya. Mereka merekomendasikan kalau ke pulau tuh ya Pulau Pari, Pulau Macan, Pulau Tanjung Harapan. Yang Harapan. Iya, Tadi betul. saya juga sempat lihat nih Pulau Tanjung Harapan. Itu salah satu pulau yang cukup bagus sih menurut aku. Jadi aku mau ke sana sih. Mungkin first stop setelah liburan gitu. Oke, jadi buat sobat-sobat ini dapat rekomendasi dari Kak Juli. Iya, betul. Salah satu beberapa pulau itu Pulau Macan, Pulau Pari, dan Pulau Tanjung Harapan. Iya. Itu kata dari teman-temannya Kak Juli itu worth it untuk dikunjungi. Iya, betul. Oke Kak Juli, kalau gitu terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama. Terima kasih juga, Kak. Nah, gimana sobat, menarik kan cerita dari Kak Angel tentang pengalamannya saat berlibur ke Pulau Karya? Ternyata ada fakta seputar Pulau Karya loh sobat. Dari informasi yang dihimpun melalui website detik.com, Pulau Karya hanya ditempati sama bangunan kepolisian resor atau Polres Kepulauan Seribu dan terdapat komplek pemakaman, sehingga Pulau Karya jarang dijadikan destinasi untuk bermalam. Cukup horor ya sobat? Tapi, tenang sobat, walaupun begitu, sobat bisa mengunjungi Pulau Karya pada sore hari karena menyimpan keindahan sunsetnya yang jarang ditemui di tempat lain. Ada solusi nih bagi sobat yang belum bermalam di sekitaran Pulau Karya. Sobat bisa menyewa homestay atau penginapan di Pulau Pramuka yang merupakan pusat pemerintahan Kepulauan Seribu. Pastinya karena pusat pemerintahan, fasilitas di pulau tersebut lebih memadai. Bagi sobat yang ingin mengeksplor keindahan bawah laut di sekitar Pulau Pramuka, bisa banget datang ke Pulau Pramuka karena terdapat beberapa penyedia jasa snorkeling dan scuba yang pastinya kegiatan ini nggak bakal bisa sobat lupain dan selalu ingin balik lagi ke Pulau Seribu. Kalau tadi kita bahas Pulau Karya, ada lagi nih pengalaman yang gak kalah seru dari Ahmad Afif yang pernah berlibur ke Pulau Pari. Pasti sobat jadi makin penasaran sama kisahnya. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita dengerin pengalamannya. Nah, sekarang kita udah sama narasumber yang pernah melakukan perjalanan dan punya pengalaman juga ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Pari. Kalau boleh tahu siapa nih Bang, namanya Bang? Ya, halo teman-teman, nama aku Ahmad Afifuddin. Panggilnya Afif aja nih Bang, biar gampang. Panggilnya Afif aja. Oke, Bang Afif. Sekarang kegiatan lagi kuliah atau kerja nih? Kebetulan lagi ngejalanin dua-duanya nih. Oke, di usianya yang sangat produktif, Bang Afif memanfaatkan kuliah sambil kerja. Nah, Bang Afif, sebelumnya pernah ke pulau gak selain ke Pulau Pari? Kalau ke pulau-pulau besar sudah pernah sih ya, karena kebetulan juga aku berasal dari luar Pulau Jawa ya. Jadi pernah ke Pulau Sumatera maupun ke Pulau Bali buat liburan. Dan kalau buat ke pulau selain Pari sih ada pulau-pulau kecil juga ya di sekitar Pulau Seribu ya, pernah juga tentunya. Tapi Pulau Pari ini salah satu pulau yang pertama gak Bang untuk Abang Afif? Kebetulan kalau untuk Kepulauan Seribu ini pulau pertama. Tapi kalau untuk ke pulau-pulau lain ya sudah ada sebelumnya beberapa pulau yang pernah aku kunjungin. Oke, Bang Afif tuh kapan sih ke Pulau Pari? Itu di bulan apa gitu? Kalau bulannya sih kurang inget ya Bang, tapi antara tahun 2019 atau 2020 deh. Kayaknya waktu itu pas lagi Covid lagi agak mereda dikit di 2020-an ya. Berarti habis mereda langsung jalan-jalan nih Bang Afif ya? Betul. Nah, Bang Afif kesana sama berapa orang? Kurang lebih 6 orang lah. 6 orang, rame-rame berarti ya. Nah, persiapan yang Bang Afif lakuin sebelum berangkat ke pulau tuh ngapain aja gitu? Ya beda ya sama gunung ya. Kalau ke gunung kan kita biasanya lari dulu nih atau ngapain nih. Tapi kan kalau ke pulau ya tentunya, terutama kalau emang buat capture, kita kan emang nggak pakai ini ya, nggak pakai homestay ya. Jadi ya kebutuhan yang perlu dipersiapkan ya tentunya equipment buat tenda itu sendiri, nesting, kompor, dan juga ya alat-alat survival yang mendukung buat kegiatan capture itu sendiri Bang. Berarti Bang Afif kesana pakai tenda ya Bang ya? Pakai tenda Bang, pakai kapal sih Bang. Cuma emang di sananya pakai tenda. Kalau kesananya pakai kapal. Oke, maksudnya transportasinya, sobat-sobat. Nah, Bang Afif, coba dong tolong ceritain singkatnya perjalanan dari rumah Bang Afif terus menuju ke Pulau Seribu, dan tolong sebutin juga nih budgetnya gitu. Berapa biar sobat-sobat nih dapat gambarannya gitu Bang Afif.
Oke, jadi teman-teman, sebelumnya emang aku tuh barengan ya sama teman-teman yang lain waktu ke Pulau Seribu tuh emang kita charter mobil dari salah satu aplikasi buat ini ya, buat transportasi mobil, dan itu sekitar waktu itu masih di angka 90 ribuan sih ya Bang ya. Kalau dari Depok, kota Depok domisiliku ke Muara Angke ya, atau yang biasa kita kenal dengan Pelabuhan Kali Adem. Cuma kalau misalnya buat teman-teman yang pengen naik motor juga bisa kok, di sana ada parkiran yang bisa menginap berhari-hari, range-nya antara 25.000 sampai 50.000. Jadi sebenarnya kalau buat transportasi sampai pelabuhan sih masih aman-aman aja ya. Tapi teman-teman ini harus berangkat pagi nih, karena kebetulan kan kapalnya berangkat pagi. Jadi mungkin memang harus ngejar tiket, rebutan tiket dan lain sebagainya. Tapi untungnya sekarang udah beberapa penyedia layanan yang memang menyediakan jasa tiket online ya. Salah satunya yang itu aku juga gunakan, dan itu juga untung banget sih, karena kita nggak perlu berangkat sepagi itu yang biasanya jam 4 atau jam 5 pagi. Aku tuh baru berangkat jam setengah 6, jadi nyampe sana jam setengah 7, kita langsung ambil tiket, jam 8 kapal langsung jalan tuh ke Pulau Pari. Durasi buat perjalanan dari dari DKI Jakarta ke Pulau Pari nih, Kepulauan Seribu ini termasuk dekat ya, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam tuh Bang. Tapi balik lagi ke kondisi cuaca maupun charteran dari kapalnya nih. Kalau kapalnya penuh ya tentunya jalannya lebih pelan dong. Nah, nyampe di sana juga tentunya kita akan bayar retribusi dan lain sebagainya. Untuk perjalanan dari pelabuhan yang di Pulau Pari menuju sampai ke pantai tempat kita buat capture itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit Bang, kalau misalnya kita jalan kaki. Tapi kalau naik kendaraan umum biasanya tuh ada charteran motor juga, mungkin sekitar 5 menit itu udah sampai tuh Bang. Oke, berarti cukup panjang juga, tapi kayaknya itu merupakan pengalaman yang harus dilakuin karena kita naik kapal ya dari Jakarta ke Pulau Seribu. Nah, berarti kira-kira estimasi budgetnya berapa nih Bang, biar dapat gambaran? Kalau untuk budget transportasi sendiri balik lagi ya Bang ya, kalau misalnya kita naik dari Kali Adem kayak aku kemarin, itu naik kapal tongkang, kapal yang biasanya dipegang sama masyarakat swasta itu sekitar 70 ribuan. Jadi kalau misalnya tiket perginya 70 ribu, terus juga ada juga ongkos masing-masing buat entah naik mobil atau motor, itu balik lagi ke masing-masing. Dan untuk charter motor di sana sekitar 40 ribu untuk 6 orang. Jadi itu kayak motor galon gitu Bang. Jadi kita naik rame-rame 40 ribuan ditambah 70 ribu, sekitar 110 lah buat sampai ke sana. Nah, pulangnya balik lagi mau jalan kaki atau gimana. Tapi yang jelas ya kalau lewat laut ya harus naik kapal dong, tidak mungkin jalan kaki. Jalan kaki, kita kan bukan Naruto. Berarti di bawah 300 ya Bang ya, untuk 2 hari kayaknya nih Bang. Kalau di luar untuk makan segala macam sih bahkan bisa di bawah 200 Bang. Tapi kalau ya termasuk makan dan lain-lainnya balik lagi kan pengeluaran pribadi ya. Tapi kalau untuk transportasi aja sih harusnya nggak nyampe 200 sih Bang. Oke, berarti sobat, estimasi biayanya itu di angka segitu dan kalian udah bisa menikmati pemandangan dan keindahan dari pulau ke Pulau Seribu. Nah, kesan pertama Abang ketika nyampe sana tuh gimana? Kalau kesan pertama sih jujur agak happy ya, karena bagus juga buat jaraknya deket, terus juga tempatnya bagus, airnya cukup jernih bahkan tergolong sangat jernih menurut aku. Cuma yang jadi missnya kan, kalau aku ini kan memang Pisces ya, aku nih penyuka laut, penyuka ombak gitu. Cuma agak sayangnya di sana nih ombaknya kecil gitu ya Bang. Jadi kayak apa yang aku cari ini agak kurang nih. Jadi buat teman-teman yang buat nyari ombak, silakan buat turunkan ekspektasi kalian kayak gitu. Cuma by the way, dari banyaknya perjalanan aku sangat impresif banget sama pasirnya. Pasir terlembut yang pernah aku temuin seumur hidupku ada di Pulau Pari. Bagi yang suka pasir pantai, ini cocok berarti ke Pulau Pari. Nah, terakhir, ada ketertarikan nggak untuk ke salah satu pulau yang ada di Pulau Seribu untuk kesekian kalinya kalau misalkan ada kesempatan lagi ke sana? Oh, pengen dong Bang. Kalau buat ke Pulau Pari lagi sih pengen, tapi cuma buat capture ya. Tapi kalau buat homestay dan lain-lain sebagainya, better sih kalau aku sih ke pulau lain, ke Pulau Tidung lagi, karena aku juga udah pernah sebelumnya. Ataupun ke pulau yang belum pernah aku datengin, kayaknya aku pengen ke Pulau Harapan atau Pulau Kotok nih. Cuma kalau ke Pulau Harapan kan itu titik terluar, pengen tahu airnya sejernih apa. Sedangkan kalau ke Pulau Kotok nih kan tidak berpenghuni ya Bang. Jadi kayaknya akan ada pengalaman baru nih kalau misalnya sampai ke pulau kayak gitu. Oke, berarti sobat nih udah dapat rekomendasi dari Kak Angel dan Bang Afif. Yaitu ada Pulau Tidung, tadi ada Pulau Kotok, ada pulau lainnya yang ada di Kepulauan Seribu yang bisa kalian kunjungi. Dan itu pastinya budgetnya itu dapat diminimalisir.
Oke, sekian dari Bang Afif. Terima kasih Bang Afif. Sama-sama. Terima kasih. Bagi sobat yang ingin ke pulau tersebut atau pulau lainnya di Kepulauan Seribu, ada tips nih, yaitu memesan tiket kapal melalui platform online supaya kalian bisa mengetahui keberangkatan kapal dan tidak kehabisan tiket. Karena kalau memesan secara dadakan atau langsung di pelabuhan, harganya cenderung mahal. Selain itu, kalau sobat malas untuk ngurus keperluan ke pulau, tenang aja. Sobat bisa kok pakai layanan jasa tour travel yang tersedia di berbagai macam platform online. Jadi, sobat tinggal bawa keperluan pribadi tanpa harus mikirin logistik tiket kapal, karena itu akan dikerjakan oleh pihak tour travel. Nah sobat, jadi itulah pengalaman narasumber yang pernah pergi ke Pulau Seribu. Pasti sobat langsung pengen ambil cuti atau libur nih, biar bisa liburan ke Pulau Seribu. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi sobat. Aku Muhammad Sultan Salunkan Dias dan rekan saya Rian Yulianto pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita menarik lainnya.